Saat ini, tengah berlangsung pesta olahraga dunia yang diselenggarakan di Paris, di mana Indonesia menjadi salah satu tim yang mengirim beberapa wakilnya untuk bersaing memperebutkan medali. Namun sayang, sampai saat ini sudah ada beberapa kontroversi terjadi, di mana kebanyakan kontroversi tersebut bersikap negatif dan membuat kota Paris diragukan apakah layak menjadi tuan rumah atau tidak. Bahkan kontroversi tersebut ada yang dialami oleh tim Indonesia baru-baru ini. Lantas, kontroversi seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah daftarnya. Atlet Prancis dilarang memakai hijab. Kebijakan sekularisme pemerintah Prancis dipertanyakan oleh para aktivis yang secara khusus menentang keputusan Komite Olimpiade dan Olahraga Nasional Prancis untuk melarang atlet Prancis mengenakan simbol-simbol keagamaan, termasuk hijab selama Olimpiade. Larangan ini hanya berlaku untuk anggota tim Prancis dan tidak mempengaruhi delegasi lainnya di Olimpiade. Soun Kambashila, anggota tim estafet 4x400 meter putri Prancis, mengklaim bahwa dia dilarang berpartisipasi dalam upacara pembukaan karena mengenakan hijab. Dilaporkan bahwa Sheila setuju dengan kompromi yang memungkinkannya memakai topi sebagai gantinya. Wartawan Australia dirampok, turis diperkosa. Pada 19 Juli 2024, seorang turis wanita Australia berusia 25 tahun diperkosa oleh 5 pria di Paris. Kepala tim Australia, Anna Meares, langsung memberi peringatan pada kontingen negaranya agar berhati-hati. Selain pemerkosaan, 2 wartawan dari Nine Network Australia juga mengalami cedera akibat percobaan perampokan saat berjalan menuju hotel mereka di Le Bourget. Akibat kasus tersebut, Meares mendorong atlet Australia untuk tidak mengenakan seragam tim mereka saat meninggalkan desa Olimpiade sendirian. Tentu sebuah kejadian yang sangat disayangkan, karena kejadian tersebut terjadi sebelum Olimpiade Paris dimulai. Timer rusak dalam babak penyisian panjat tebing. Kemarin 2 wakil Indonesia menjalani babak penyisian sport climbing. Mereka adalah Desak Made Kusuma Dewi dan Salsabila Rajia. Dan alhamdulillah 2 pemain tersebut lolos ke babak selanjutnya. Tapi sebelum mereka dipastikan lolos, ada sebuah insiden yang sangat memalukan. Insiden tersebut dialami oleh Desak Made Kusuma Dewi. Saat itu atlet asal Bali tersebut berhasil mengalahkan lawannya dengan memencet tombol terlebih dahulu. Namun meski tombolnya sudah dipencet, namun timernya terus berjalan sehingga membuat semuanya kebingungan. Sebuah momen yang semakin membuktikan jika Olimpiade Paris belum benar-benar siap sebagai tuan rumah. Atlet Italia pilih tidur di taman. Selain soal arena pertandingan, kritikan juga datang untuk penginapan bagi para atlet, di mana banyak atlet mengaku tidak nyaman dengan penginapan yang disiapkan oleh pemerintah Prancis. Salah satunya yang dialami oleh Thomas Checon, atlet renang dari Italia. Atlet yang baru saja meraih medali emas tersebut memilih tidur di taman, ketimbang di penginapan yang telah disediakan. Alasan ia memilih taman sebagai tempat tidurnya adalah karena di penginapan makanannya terbilang buruk, AC yang kurang memadai, hingga lingkungan yang terlalu berisik. Atlet muntah-muntah usai berenang di Sungai Seine. Pada ajang Olimpiade tahun ini, Paris membuat sebuah gebrakan, di mana mereka melakukan opening ceremony di atas Sungai Seine. Dan rencananya, ada beberapa cabang olahraga yang akan dimainkan di sungai tersebut. Namun sayang, langkah Prancis tersebut malah jadi bumerang bagi mereka. Bagaimana tidak?
Bukannya mendapatkan pujian, mereka malah mendapatkan kritikan dari berbagai negara. Itu terjadi karena ada beberapa atlet yang terlihat muntah-muntah usai berenang di Sungai Seine. Markas tim sepak bola Argentina dibobol maling. Argentina adalah salah satu tim yang akan berlaga di Olimpiade Paris cabang sepak bola. Namun sebelum mereka bermain, skuad Albiceleste malah mendapatkan musibah terlebih dahulu. Musibah yang dimaksud adalah saat kamp tempat mereka menginap dibobol oleh maling. Menurut beberapa info, jam tangan mewah milik Thiago Almada menjadi salah satu barang yang hilang dicuri. Tentu sebuah hal yang sangat disayangkan, karena itu adalah bukti jika Prancis bukanlah negara aman untuk dikunjungi. Tim Indonesia kemalingan hampir 1 miliar. Tak hanya Argentina, nasib apes juga dialami oleh tim bulu tangkis Indonesia. Dan momen ini baru saja terjadi kemarin. Berdasarkan kabar yang beredar, tim bulu tangkis Indonesia menjadi korban dari sindikat maling yang ada di kota Paris. Akibatnya, dompet, paspor hingga kartu kredit hilang di gondol maling. Dan jika ditotal, nilainya hampir mencapai 1 miliar. Akibat insiden tersebut, kepulangan atlet Indonesia menjadi tertunda. Karena mereka harus mengurus kehilangan paspor terlebih dahulu. Tentu sebuah momen yang sangat memalukan yang lagi-lagi terjadi di Olimpiade Paris. Di sisi lain, sebagai tambahan info saja, sampai saat ini Indonesia cuma berhasil meraih 1 perunggu. Dan itu disumbangkan oleh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang badminton. Indonesia masih memiliki kesempatan menambah medali dari cabang panjat tebing, angkat besi, hingga sepeda. Maka dari itu, mari kita doakan saja, semoga atlet Indonesia bisa tampil maksimal agar bisa menyumbang medali lagi. Jadi itulah beragam kontroversi yang terjadi di Olimpiade Paris tahun 2024. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.